Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Wahini Femi bersama rekan saya Atika Putri Wulandari dan Hafid Afindra Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Williameta dengan mata kuliah kewirausahaan dengan judul Teknik Pembuatan Iklan Produk. Selamat menyaksikan. A. Pengertian periklanan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara komprehensif, yaitu semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu, menurut Durianto 2004. Tugas pokok periklanan ini adalah mengkomunikasikan informasi seefisien mungkin kepada orang-orang yang beratus ribuan jumlahnya. Dengan demikian, periklanan merupakan kegiatan yang terkait pada dua bidang kehidupan manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi. B. Sejarah perkembangan periklanan. Sejarah periklanan dari tahun 5000 sebelum Masehi sampai 1450 Masehi umumnya diketahui dari beberapa catatan tertulis dan kerajinan tangan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa 1. Sampai Gutenberg menemukan alat cetak dengan modelnya yang bisa dibawa kemana-mana dalam tahun 1450 Masehi. Kebanyakan periklanan berupa buah bibir, kecuali etalase dan poster dinding. Yang kedua, kebanyakan orang meskipun kelas tinggi buta huruf namun mereka bisa mengenal tanda atau merek. Yang ketiga, para pemasang iklan atau pengiklan terpaksa harus menggunakan komunikasi verbal seperti mengasongkan barang dagangannya, berteriak dan memekik-mekik untuk menjangkau khalayak ramai yang buta huruf. Di Indonesia sendiri, surat kabar Jahaja Sijang yang terbit di Manado sejak 1869. Pada awalnya, surat kabar ini terbit sebulan sekali dengan ketebalan 8 halaman setiap terbit, ditambah 4 halaman yang disebut tambahan. Dan kadang-kadang pula ditambah lagi dengan 4 halaman untuk apa yang disebut sepotong kertas cabar yang ditambahi pada tambahan. Banyaknya tambahan-tambahan ini disebabkan oleh membanjirkan iklan yang waktu itu disebut pemberitahuan. C. Strategi periklanan. Keberadaan iklan dalam sistem ekonomi dan kemajuan teknologi begitu menarik, manakala semua itu dipandang secara universal. Gambaran harapan yang ditawarkan iklan sangat erat kaitannya dengan perilaku dan motivasi seseorang. Motivasi itu kemudian diterjemahkan dalam aktivitas konsumsi. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi sebuah produk lebih didorong oleh motivasi laten yang kadang tidak disadari. Menurut Martin Kahn, konsumen tidak membeli produk. Mereka pada dasarnya membeli sebuah motif pemenuhan atau solusi dari sebuah permasalahan. Strategi yang dilakukan pembuat iklan adalah pencarian informasi tentang yang pertama, motif untuk membeli. Yang kedua, bagaimana memformulasikan strategi untuk memenuhi motif-motif tersebut. Yang ketiga, bagaimana mereduksi konflik di antara berbagai motif. D. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan nasional. Pemasang iklan adalah perusahaan besar dengan produk yang tersebar secara nasional atau di sebagian besar wilayah suatu negara. Tujuan dari pemasangan iklan berskala nasional ini adalah untuk menginformasikan atau mengingatkan konsumen kepada perusahaan atau merek yang diiklankan. Yang kedua, iklan lokal. Pemasang iklan adalah perusahaan pengecer atau perusahaan dagang tingkat lokal. Iklan lokal bertujuan untuk mendorong konsumen untuk berbelanja pada toko-toko tertentu atau menggunakan jasa lokal atau mengunjungi suatu tempat atau institusi tertentu. Yang ketiga, iklan primer dan selektif. Iklan primer atau disebut juga dengan primary demand advertising dirancang untuk mendorong permintaan terhadap suatu jenis produk tertentu atau untuk keseluruhan industri. Berdasarkan media penyebar luasan, dikenal beberapa jenis iklan, yaitu yang pertama, iklan media cetak, yaitu iklan yang dimuat di media cetak, baik surat kabar, majalah, tabloid, atau buku.
Yang kedua, iklan radio, yaitu iklan yang diputar atau diucapkan penyiar radio. Yang ketiga, iklan televisi, yaitu iklan yang ditayangkan di televisi. Yang keempat, iklan media luar ruang atau luar rumah, yaitu iklan yang ditempatkan di luar rumah atau di pinggir jalan terbuka, di tempat publik seperti billboard yang menampilkan gambar bergerak seperti televisi atau megatron, spanduk, iklan di tubuh bus kota, poster, dan baliho. Yang kelima, iklan bioskop, yaitu iklan yang ditayangkan dalam bentuk slide di layar lebar atau sinema. Yang keenam, iklan internet atau digital advertising, yang termasuk yaitu contohnya media sosial semacam Facebook, Twitter, YouTube, dan mobile advertising untuk smartphone. Produksi iklan. Yang poin pertamanya, proses produksi iklan. Proses produksi sebuah iklan adalah seluruh rangkaian kegiatan dari tahap negosiasi dengan klien, persiapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan produksi, penayangan, hingga pengawasan terhadap penayangan dan dampak yang ditimbulkannya. Yang poin kedua, aktivitas produksi. Yang pertama, creative department. Aktivitasnya berupa copywriter, visualizer, layout man, typographer, and computer. Yang kedua, departemen produksi. Dalam departemen ini, iklan digarap dalam berbagai media sesuai desain iklan yang diserahkan oleh tim kreatif. F. Perencanaan periklanan. Proses perencanaan periklanan adalah sebuah proses tersendiri. Di dalam fungsi pemasaran ini terjadi 6 langkah utama yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengulas rencana pemasaran. Ini bertujuan untuk memahami kemana arahan perusahaan, cara apa yang diniati, dan peran yang akan dimainkan periklanan dalam bauran pemasaran. Yang kedua, analisis situasi internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini dilakukan agar kembali situasi pasar sekarang, pasar-pasar target, tujuan pemasarannya jangka pendek dan jangka panjang, serta keputusan-keputusan menyangkut posisi produk di pasar. Tahapnya dalam siklus kehidupan dan bauran pemasaran yang terkait. Yang ketiga, menentukan tujuan periklanan. Meskipun tujuan jangka panjang pengiklanan adalah untuk meningkatkan penjualan, tidak semua kampanye dirancang untuk menghasilkan penjualan langsung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan sebagai alat promosi untuk menyampaikan informasi produk barang atau jasa kepada khalayak masyarakat yang menjadi sasarannya. Sekian dari video ini, saya Zikra Wahini Femi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.